gelar perkara tadi malam, maka terhadap laporan polisi yang pertama, pelapornya adalah Saudara Insinyur HJW. Dalam proses penyelidikan yang sudah dilakukan, dalam gelar perkara disimpulkan, ditemukan ya, hasil penyelidikan sudah ditemukan peristiwa pidana. Dia melacurkan, katanya saya melacurkan ilmu pengetahuan saya. Padahal dia sarjana S1 Komunikasi UGM. Tidak ada hubungannya dengan IT. S2-nya Magister Kesehatan UGM. Tidak ada hubungannya dengan IT. Roy Suryo bukan hubungan kuliahnya bukan IT. Ya makanya dari mana media menselebrasi dia menjadi pakar IT? Tulisannya apa? Hanya memutar, saya bilang, hanya memutar bukti yang bukan salinglah menjatuhkan kliennya kan. bukti ya. Ini bukti yang abal-abal sebenarnya. Bukti yang abal-abal. Abal-abal. Itu bukti apa? Itu dari pengacara ya, yang dibaca oleh Risma Kera. Kenapa? Dia yang baca bukti dari pihak ketiga bahkan keempat. Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya di channel YouTube-nya Febri Adi. Gimana kabar teman-teman semuanya? Gua harap kawan-kawan semuanya baik-baik selalu, sehat-sehat selalu, serta dimurahkan rezekinya. Amin. Di kesempatan video kali ini kita masih bisa melihat dan mendengar yang katanya kasus si Roy Suryo ini naik dari penyelidikan menjadi penyidikan. Oke, selamat. Selamat buat Bung Roy Suryo dan teman-temannya Rismon CS. Dan mereka yang unik saling baku hantam. Kalau berantem ya pukul-pukulan namanya. Kalau enggak, orang kan saling baku hantam melalui mulut ya kan. Yang katanya si Roy Suryo ini pakar telematika abal-abal. Dari mana dia dapat pakar telematika tuh katanya? S1-nya beda, S2-nya beda. Dan si Roy Suryo juga bilang tentang si Rismon ini, dia bilangnya kata si Rismon ini pakar digital forensik abal-abal. Aduh, kacau mereka dia saling jotos-menjotos kayak ini. Karena tahu mereka sudah mau masuk penjara, jadi kayak gitulah. Tapi yang uniknya ini, masa pula kawannya sendiri takut-takutin, dibilang si Egi, nanti kalau kau mau nanti masuk penjara Mon, ya kan, nanti ya siap-siap lah Mon, itu penjara 1 kali 3 Mon. Di WC-nya tuh nanti keluar nanti lah tikus-tikus Mon, mampus lah. Si Rismon sudah bingung deh nih ya kan, aduh kok masuk kayak mana lah dia, inilah dia makanya orang nih kan. Tapi ya mereka nih sampai kapanpun tetap sakit hati juga, tetap nggak terima semuanya. Apapun ceritanya, tetap ijazah Pak Jokowi dibilang orang itu palsu. Sudah gelar perkara khusus lagi, ya tetap juga dibilang orang itu nggak terima katanya. Sampai-sampai mereka banyak peluru katanya, bukan 1-2 pelurunya. Ingin pelurunya ini sampai ke cucu Pak Jokowi juga, si John Etes nanti nih katanya. Inilah yang dikatakan si Roy Suryo nih. Aduh mak, kacau mereka nih ya. Kayak mana lah orang nih, katanya demi umat, ya umat-umat kalian sendiri lah tuh Roy. Umat-umat, rakyat kalian yang jumpal berapa orang ya? Mungkin tinggal puluhan lagi, ntar lagi habis lah, tinggal kena aja sendiri lagi nih. Tinggal kalian kena aja nanti nih ya kan. Iya. Aduh, nggak habis pikir nih orang nih ya. Sampai kapan orang sadarnya nih orang nih? Baiklah kawan-kawan semuanya, sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa kawan-kawannya di subscribe serta di like dan di komen. Oke, nggak usahlah kita banyak kecek-kecek lagi, banyak bacot-bacot lagi. Yuk, mari kita saksikan videonya. Berdasarkan hasil Kasus tudingan ijazah Pak Jokowi naik ke penyidikan. gelar perkara tadi malam, maka terhadap laporan polisi yang pertama, pelapornya adalah Saudara Insinyur HJW. Dalam proses penyelidikan yang sudah dilakukan, dalam gelar perkara disimpulkan, ditemukan ya, hasil penyelidikan sudah ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya ditingkatkan ke tahap penyidikan. Nah, terus
Roy Suryo beraninya diwawancara di TV tapi pas nggak ada saya. Emang Roy Suryo bilang apa tentang abang? Dia melacurkan, katanya saya melacurkan ilmu pengetahuan saya. Padahal dia sarjana S1 komunikasi UGM. Tidak ada hubungannya dengan IT. S2-nya magister kesehatan UGM. Tidak ada hubungannya dengan IT. Roy Suryo kuliahnya bukan IT. Ya makanya dari mana media menselebrasi dia menjadi pakar IT? Tulisannya apa? Iya ini kayak mana mon? Kok kau jelek-jelekkan Sohibko sendiri mon? Kau bilang dia paling hebat, paling bagus, tapi kok kau jelek-jelekkan sendiri kan kau mon? Kacau Rismon lah, rusak Rismon kayak gini ya. Aduh Rismon. Bukunya apa? Program komputernya apa? Roy Suryo bilang abang melacurkan diri gitu. Iya, melacurkan diri. Padahal saya S1-nya saja teknik elektro UGM. Gara-gara apa bang abang dibilang gitu? Ya dia komplot mungkin sama karena saat itu dia datang. Komplot dalam arti mungkin mendukung atau apa ya. Iya. Kalau secara Sampai teknikal dukungnya mungkin kok. tidak, ya kan? Iya, Tapi iya. mungkin mendukung moral. Karena saat itu dia hadir. Pada saat mau 10 Agustus menyajikan penipuannya, Iya, penipu berarti si Roy Suryo Roy hadir. Suryo mon. Ada di situ. ada di persidangan, ada di YouTube. Terus dia komentar soal abang gitu. Yes. Ya kan? Iya. Mengatakan saya melacurkan, saya tidak terima kalau ahli melacurkan ilmu pengetahuan. Saya bingung. Yang bagian mananya tuh abang dibilang gitu? Ya nggak jelas, gitu loh. Karena apa? Setiap saya nonton dia di TV, tidak ada hal teknis yang saya dapatkan sebagai seorang ahli gitu loh. Ya, karena cuma search sedikit aja dapat informasi dia kan. Gitu. Iya. Apalagi yang terakhir ini tentang apa itu JSON script. Cuma ngomong itu aja sudah ahli kan? Itu kan cuma search sedikit sudah. Kacau orang ini lagi nih. Rismon ya. Ketika Roy meragukan Rismon abal-abal dan Rismon menjuluki Roy Suryo bodoh, primitif, omong kosong. Rismon itu Rismon Syarifar. hanya memutar, saya bilang, hanya memutar bukti yang bukan Salinglah menjatuhkan kliennya kan. bukti ya. Ini bukti yang abal-abal sebenarnya. Bukti abal-abal. Sekali lagi saya bilang. Abal-abal. Diputar oleh Rismon tadi. Itu bukti abal-abal. Itu dari pengacara ya. Yang dibaca oleh Rismon Ya, Syarifar. kenapa? Dia yang baca bukti dari pihak ketiga bahkan keempat. Bukti Ini orang ini berseteru, tahu orang ini kalau dia mau masuk penjara, jadi dia berseteru loh nih. Saling menghujat. dari YouTube kan. Orang yang upload ke YouTube itu dari siapa nggak jelas, siapa yang upload, yang downloadnya kapan, itu kan nggak jelas. Aduh bahaya sekali orang itu. Gitu. Kalian bisa lihat lah orang itu ya, pakar segalanya. Termasuk ini Rasulullah, Rusak. pakar segalanya semua di komentar, ya kan? Tapi untuk video ini kita akan tunjukkan kebodohan dia yang paling primitif. Ya. Nah ini perlu. Orang ini sangat berbahaya terhadap penjaringan opini publik yang nggak paham apa-apa gitu. Dikiranya begitu dia tahu pakai itu dia tahu semua gitu. Ini bahaya sekali kita. Jadi gimana ya? Kita mulai aja lah siapa ya si sebenarnya Roy Suryo ini ya. Kita lihat Wikipedia-nya juga ya. Ini luar biasa orang ini jahatnya ini. Ya. Dia tidak memiliki keahlian di bidang itu. Tapi ya dia kemampuan komunikasinya memang luar biasa dan Aduh, media kayak exposure-nya orang ya karena dia jago medsos dan segala macam, pernah menteri. Jadi dia media exposure-nya luar biasa meskipun isinya ya omong kosong semua kan. Lu pakai otak ya. Otak lu pakai 41 malam juga saya dikurung. Ruangannya 1x3 bos, lu belum pernah kali lu. Ini si Roy Suryo sama Rismon udah mulai ketakutan nih. Egy Sujana mulai menakuti Rismon di penjara itu nggak enak. Waduh, tambah panik lah si Rismon. Makin bingung Rismon nih. 1x3 tiap malam gue sen tuh keluar dari lubang itu tikus-tikus. Buat saya problemnya kan sholatnya gimana. Jadi brother, kok memang belum pernah dipenjara, dia jangan nantang lu, nggak enak loh. Siap-siap lah komone kan masuk penjara. Apalagi baru bilang klan-klan ini semua lah nih gerombol-gerombol anak Anis yang masuk penjara nanti nih. Aduh. Sempat ketemu Mas Hen sama Roy Suryo dalam beberapa dialog di Nusantara TV dan saya tanya ujungnya kemana? Kayaknya berjerit-jerit kata dia. Bahkan semalam saya ngobrol sama Bang siapa Richmond kan. Ini kemana ujungnya? Oh pelurunya masih banyak. Saya pancing misalnya ya. Setelah Jokowi apa? Gibran, Kaisang, bahkan Jan Etes pun ya. Iya. Di sini Gimana tuh, Bang? Suryo buka kaos
Ya. Oh iya. Bukan kaos memperlihatkan bahwa ini masih banyak ini kira-kira itulah. Pelurunya banyak. Memang masih banyak. Orang ini nggak akan habis-habisnya menguliti Pak Jokowi. Dari Jokowi nanti ke Mas Gibran, nanti melalui semuanya lah, nanti keluarga-keluarganya, Staris Bobby lagi nanti. Ini sekarang nih lagi John Etes lagi. Gak habis-habisnya kebencian orang dia. Itu yang dinamakan untuk rakyat, ya, untuk umat. Umat yang mana, rakyat yang mana? Ya rakyat kalian-kalian sendirilah, rakyat pembenci Pak Jokowi. Tapi poinnya kan selalu ada pertanyaannya. Iya. Nggak tahu saya, tapi sebagai jurnalis kan kita selalu skeptis. Betul. You punya data itu basisnya valid nggak? Dari mana? Kalau tidak valid itu garbage in, garbage out. Ya, Kira-kira ya, begitulah. ya, ya. Sekarang dia bilang valid, tapi kan valid itu kan harus di verify betul begitu. Itu kan sebabnya ketika sampai di Bareskrim bilang tidak ada soal tentang keaslian. Betul. Lalu kemudian dengar mereka bawa data-data yang kemudian diperlihatkan kemarin oleh Roy Suryo. Kembali lagi pertanyaannya, apa itu data valid? Karena ketika kita gampang menuduh misalnya ijazahnya Pak Jokowi itu dicetak di Pasar Pramuka, kan bisa juga sebaliknya. Jangan-jangan yang di bawah ini juga dicetak di Pasar Pramuka. Nah, gitulah. Atau dibikin sendiri. Tanyakan juga soal itu dan jawabannya sangat aku yakin loh, Bang. Nah, makanya sebetulnya ini terlalu banyak desas-desus. Desas-desus yang SMA tadi, desas-desus yang ijazah mana yang asli mana tidak, kemudian ada skripsi, ada KKN. Kocak. Masa pula kawan-kawan saling membantai? Yang dibilangnya lah si Rismon inilah abal-abal lah. Si Roy Suryo nih dibilang si Roy Suryo nih, apa kata si Rismon ya kan, itu S1-nya, S2-nya nggak benar ini. Masa jurusannya beda kok jadi pakar telematika katanya. Si Rismon sendiri yang bilang, aduh mak kacau kalian nih bang. Si Roy bilang si Rismon ini pakar abal-abal. Memang benar di pakar abal-abal. Ijazah S1 ijazah S1-nya, ijazah S2-nya itu dari mana? Dari Universitas Yamaguchi tidak mengakui kalau dia itu bekas dari kuliah di sana. Jadi memang benar berarti abal-abal. Orang ini kan buat sendiri nih pakar-pakarnya nih. Pakar abal-abal dua-dua kalian ya. Sampai pula gunanya si Egi nakut-nakutin orang nih. Masa pula dibilang kalau di penjata ukuran 1x3 ya kan. Nanti keluarlah dari WC-nya itu, keluarlah tikus-tikus. Makin bingung lah, makin pucat lah si Rismon. Aduh, gak habis pikir kali orang dia. Cocok mereka jadi pelawak, kenapa? Udah dibilang di Bareskrim, ijazahnya asli, tapi ngotot juga palsu. Masa si Roy yang anehnya dari fotokopi pula diperiksa. Jadi dibilangnya pula itu, ini sudah kuperiksa nih semua, dari sini semuanya nih. Emangnya lu punya lab sendiri, Mon? Ada labmu, Sikit-sikit kau salahkan polisi, sikit kau salahkan polisi, macam kau yang paling benar bah. Emangnya siapa kau? Pakar kau aja nggak jelas. Rismon lagi, pakarnya pun nggak jelas juga, sama kalian dua nggak jelas lagi, odong-odong kalian dia abal-abal. Oke, balik kawan-kawan semuanya, kita sudahi saja video YouTube kita kali ini kawan-kawan ya. Tak kenal maka tak sayang. Salam satu jiwa. Wassalam.